Tante. Hari ini saya bertugas untuk penyuluhan tentang kesehatan, tentang penyakit, yaitu tentang asma. Jadi saya tadi sudah bagikan PowerPoint ke Tante. Tante boleh silahkan baca di rumah. Ya. Jadi sebelum ke pembahasan ke asma, saya akan beritahu gambarnya asma seperti ini. Jadi ini tuh namanya bronkus. Jadi kalau orang yang normal seperti ini bentuknya. Kalau asma terjadi penyempitan di bronkusnya. Jadi ini paru-paru, ini bronkusnya. Ini trakea. Trakea itu pangkal tenggorokan. Jadi ini terjadi kalau asma terjadi penyempitan. Ya. Jadi sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Suster Deborah. Nama lengkap saya Christina Deborah Papilaya. Saya kelas 10, asisten keperawatan 1. Dan saya bersekolah di SMK 10 19 Sidoarjo. Ya. Jadi kita akan masuk bagian awal, yaitu pengertian penyakit asma. Jadi asma adalah jenis penyakit di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan yang disebabkan oleh rangsangan tertentu. Ya, jadi tanda-tandanya itu bisa batuk, bisa sesak nafas, atau bunyinya itu mengi gitu. Ya, terus ditemukan mungkin riwayat keluarga yang mempunyai asma atau alergi gitu. Terus pusing, sakit kepala juga. Terus kadang juga sering bersin. Ya, terus biasanya nafasnya itu pendek. Ya, terus sering gelisah, sering cemas gitu. Ya. Terus selanjutnya adalah penyebab kekambuhan asma. Yang pertama emosi. Emosi itu bisa kadang-kadang sedih karena mungkin banyak pikiran atau kaget bisa. Terus karena cuaca juga, karena hujan, udara dingin, udara yang terlalu panas. Karena kan asma nggak boleh banyak udara yang masuk. Terus ada infeksi, bisa flu, bisa nyeri tenggorokan gitu. Terus ada lagi udara kotor seperti asap rokok, asap pabrik, mungkin bisa asap obat gitu. Terus ada debu-debu rumah, bulu binatang juga gitu. Terus selanjutnya ada makanan. Makanan ini ada coklat, kacang goreng, atau bumbu masak, minyak goreng, ya itu bisa terjadi kira itu. Dan ini faktor penyakit asma. Karena pertama aktivitas berlebihan, seperti berlari gitu, terus makan yang berminyak, yang berlemak, terus mengandung pengawet juga. Terus karena faktor lingkungan juga, polusi juga bisa. Oke. Cara pengobatannya. Jadi gunakan obat-obat yang tepat sesuai dengan anjuran dokter. Tante bisa pergi ke dokter untuk meminta obat atau tunjuk obat dari dokter. Terus tante juga bisa kenali pengetahuan tentang asma. Asma itu karena apa, gejala-gejalanya seperti apa, cara pencegahannya juga gitu. Terus ini ada makanan atau minuman yang harus dihindari penyakit asma. Itu pertama, makanan yang mengandung sulfit. Jadi sulfit itu bahan kimia yang ditemukan dalam makanan dan minuman. Terus yang kedua ada makanan yang mengandung gas. Terus yang ketiga ada makanan cepat saji. Yang keempat ada makanan pemicu alergen. Ini saya kasih contoh makanan yang mengandung sulfit. Ada anggur buahnya nggak apa-apa. Ya, cuman kalau di jus itu nggak boleh. Buahnya aja. Terus sari buah apel juga. Apelnya boleh dimakan, cuman sari buahnya nggak boleh. Terus buah zaitun juga nggak boleh juga. Terus ada minuman kemasan dan bir. Kemasan tuh seperti fruity, teh botol sosro nggak boleh juga. Bir juga nggak boleh. Terus sosis sama burger, karena itu ada lemaknya juga. Terus saus tomat juga. Saus tomat atau saus sambal sebagainya. Olahan-olahan yang lain juga nggak boleh. Terus buah-buahan kering itu seperti kurma, kismis itu nggak boleh juga, harus dihindari. Terus mengandung gas, makanan yang berserat tinggi. Saya lihat itu makanan yang berserat tinggi itu wortel juga serat tingginya. Terus kentang juga tuh.
Terus ada susu dan produk olahan. Susu bermacam banyak susu itu nggak boleh. Kalau memang nggak ada, silakan nggak ada minum gitu. Kalau susu nggak apa-apa. Kalau memang urgent nggak ada minum, boleh minum susu. Terus ada gandum utuh juga nggak boleh. Ya, terus minuman berkarbonasi, ya minuman soda nggak boleh. Terus pemanis buatan nggak boleh juga. Makanan berlemak juga nggak boleh. Terus ada makanan siap saji, ada burger, kentang, es krim, donat, banyak ya makanan cepat saji. Banyak banget. Terus ini yang non alergen, orang kan alergennya berbeda-beda. Jadi ada sapi mungkin karena susu, karena telur, karena kacang mungkin, atau karena seafood bisa juga, gandum juga bisa, sesuai orangnya juga alerginya apa. Ya. Terus cara pencegahannya asma, jadi caranya tuh satu tangan di perut, satu tangan di dada, terus tarik nafas itu dari hidung, terus ini kan pasti kembang kempis, itu dirasakan tuh, terus dihembuskan nafasnya perlahan dari mulut, ya seperti kita meniup suatu benda. Terus di perut ini kan pasti merasa kembang kempisnya, pasti ngerasa tuh, jadi ngerasain kontraksi dari ototnya itu. Terus ulangi setiap 1 menit dan ikuti ya, dan juga istirahat 2 menit. Jadi setelah ini kembang kempis, terus istirahat 1 menit, ulangi lagi, mungkin habis masak mungkin ulangi lagi. Itu kalau misalkan asmanya kambuh. Ya. Kalau biasanya diulangi sebelum makan dan sebelum tidur, itu lebih baik. Ya. Terus ini makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita asma. Tuh. Ada asam, lemak, ada apel. Wortel itu memang banyak orang yang bilangnya boleh dimakan, dan ada beberapa orang yang bilang nggak boleh dimakan. Jadi terserah kita mau makan wortel nggak boleh, tapi sebaiknya dihindari. Tapi ada beberapa orang yang bilang oh boleh kok tuh. Terus ada bayam nggak boleh, pisang, jahe yang paling bagus untuk penderita asma. Terus ada jenis obat juga, mungkin tante terima resep dari dokter, mungkin ada ini yang namanya long acting beta agonist. Jadi itu sebuah uap juga. Jadi long acting beta agonist atau corticosteroid hirup kan pasti uap. Jadi long acting corticosteroid itu uap, short acting juga uap, theophylline juga uap, atikolin itu semuanya uap. Semuanya kelima-limanya ini uap. Gitu. Nah ini ada tips nih, tetap nyenyak bagi ada yang punya asma, kan kita punya asma juga kan. Jadi yang pertama, pastikan kasur dan bantal selalu bersih. Jadi nggak harus ganti spray, yang penting bantal gulingnya bersih tanpa ada debu, kotoran gitu. Atau mungkin bulu-bulu binatang mungkin nempel. Ya. Terus pasang humidifier. Jadi nggak wajib. Ya. Jadi humidifier ini berfungsi untuk menambahkan kelembapan di udara. Jadi ya jenis kayak AC gitu. Cuman ini nggak wajib tante punya, nggak punya juga nggak apa-apa. Kalau pakai AC pun juga nggak apa-apa gitu. Terus yang ketiga, jangan tidur dengan hewan peliharaan. Jadi kalau misalkan di rumah kan ada kucing atau ada anjing, itu usahakan di ruangan yang berbeda, jangan di biasanya tante tidur, karena itu berbahaya buat penyakit asma. Terus yang keempat ada tinggikan posisi kepala saat tidur. Lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi. Oke. Saya tante, ada yang tante mau tanyakan? Ada, tante mau tanya ini. Ya. Apakah penyakit asma itu bisa disembuhkan secara total? Ya, memang bisa tante. Kalau misalkan penyakit asma itu bisa disembuhkan. Ya, jadi salah satu metode pengobatan asma itu biasanya terapi tante. Kalau misalkan tante nggak terapi pun nggak apa-apa, cuman hanya mengandalkan AC juga nggak apa-apa. Jadi yang penting
nafasnya itu nggak mengi gitu. Oh iya. Gitu tuh. Mungkin ada soal lain? Ada nih ya. Kok orang penderita asma itu udah lelah ya kak? Iya, jadi oksigen dalam tubuhnya itu menurun. Jadi saat orang mengalami asma itu oksigennya darahnya itu akan menurun. Jadi kadar oksigennya itu menyebabkan seorang tuh lelah gitu karena kurang oksigen kan. Banyak-banyak beraktivitas itu karena lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen, kayak oksigennya berkurang, karbon dioksida yang banyak gitu. Jadi menyebabkan orang yang penyakit asma itu cepat lelah. Ya. Lagi kak, bentar. Ya. Apa yang harus dilakukan kalau asmanya pas kambuh? Oh, jadi pertama-tama kita harus duduk tegak, ya. Terus kita narik nafas panjang, tuh, terus tetap tenang. Ulangi sampai 2 menit, 2 menit, gitu. Pokoknya sampai kambuhnya itu hilang, gitu tante. Iya. Kalau saat asma kambuh sebaiknya minum apa? Kalau misalkan asmanya kambuh itu bisa minum teh. Oh, Teh boleh. Ya tapi gulanya kalau bisa jangan terlalu banyak. Ya sendok mungkin boleh. Terus kopi. Oh, kopi. Ya, tapi kopinya jangan terlalu banyak gula juga. Kurangin dulu gulanya. Jadi karena kan kopi kan mengandung kafein juga. Jadi dikit membuka saluran nafas. Ya, jadi kafein ini kan sama kayak obat asma kan. Jadinya ya jadi bisa membuka saluran pernafasan juga. Tahu tantenya. Iya, jadi kan ada teofilinnya gitu untuk membuka saluran pernafasannya. Kayak gitu. Nah, itu teofilin apa itu tuh? Jadi teofilin itu bahasa medisnya itu ada teopilin. Ya, teofilin itu bahasa medisnya teopilin. Jadi itu obat untuk meredakan gejala akibat penyempitan. Ya, kan bronkusnya kan menyempit. Itu jadi bisa mengurangi sesak nafasnya atau menginya. Tuh. Itu gitu kalian. Itu aja kak. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih tante atas kerjasamanya. Sama-sama kak. Saya tutup ya tante. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama.